kalau ada orang hidup tidak punya masalah, maka itu tidak wajar kehidupannya. Walanabluwannakum bisyai. Hei, dan setiap kalian yang hidup, aku pasti akan uji dengan beragam ujian kehidupan. Persoalan. Dan indahnya kata Allah, masalah itu, persoalan itu aku turunkan, bukan ingin membuat hidup kalian penuh dengan masalah, bukan. Tapi untuk meningkatkan kualitas kehidupan Anda. Sebab kalau tidak diuji, kita tidak tahu bagaimana hidup kita meningkat, kualitas hidup bertambah. Bukankah anak SD bisa lulus SMP masuk kalau dia diuji? Bukankah anak SMP ketahuan meningkat ilmunya masuk SMA kalau dia lulus ujian? Maka demikian dengan manusia, Allah akan turunkan ujian-ujian. Ada yang sedang khawatir, khauf, wal ju', lapar, wa naqsi minal amwal, harta berkurang. Oh, hati-hati nih. Orang yang mengatakan asyhadu an la ilaha illallah tidak cukup dengan mengatakan saya muslim, percaya dengan Allah. Anda dituntut membuktikan kepercayaan dan keyakinan itu dengan pembuktian penyembahan kepada Allah. Makanya ketika Allah mengatakan kepada Musa, saya Tuhan, kamu harus yakin saya Allah, tapi tidak cukup meyakini saya sebagai Allah. Fa'budni, buktikan keyakinanmu dengan menyembah saya. Bagaimana caranya? Wa aqimis shalah. Pertama, ibadah yang paling pokok, tunaikan salat. Jadi kalau ada orang bersyahadat, mengaku muslim, tapi tidak mau sholat, ini menunjukkan ada masalah dalam syahadatnya. Karena nama Allah tidak sekedar menunjuk pada aspek ketuhanannya, tapi juga ubudiyah, pembuktian penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa aqimis sholata lidzikri. Tunaikan salat sebagai zikir kepada saya. Waktu kita berpulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan antum yang meninggalkan dunia duluan, maka boleh jadi dunialah yang meninggalkan antum, sehingga terbitlah kemudian pada akhir kehidupan yang saat itulah Anda akan kaget karena setiap manusia merasa ada sesuatu yang salah dalam kehidupannya, dan mereka mengerti dalam hati kecilnya, mereka mengerti bahwa mereka sebetulnya belum siap untuk pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Hati-hati. Karena kita punya basirah. Awas. Basirah itu diantara maknanya adalah kepekaan untuk menilai perasaan diri sendiri. Ya, awas. Setiap kita punya basirah. Jadi kita paham sebetulnya kalau wafat sudah siap belum menghadap Allah. Nah, kalau Anda merasa bekalnya belum cukup, dosanya masih banyak, nah pertanyaannya kenapa masih main-main juga? Maka sebelum tiba waktunya, kembalilah kepada Allah dengan cara yang terbaik. Dan diantara cara yang baik itu adalah berusaha untuk belajar lebih baik daripada hari-hari. Silahkan buka tafsirnya Syekh Mustafa Al-Maraghi. Tafsir Al-Maraghi. Ya, itu diantara para Syekh Al-Azhar. Beliau punya kitab tafsir namanya Tafsir Al-Maraghi. Ya, buka oleh antum Tafsir Al-Maraghi. Masuk kemudian kepada Quran surah ke-9 ayat 122. Dan beberapa keterangan tafsir yang lain menguatkan juga pendapat ini. Perhatikan. Dalam situasi jihad fisik saja. Ada jihad fisik nih. Jihad. Itu status menuntut ilmu yang seperti ini. Disamakan nilai pahalanya dengan yang jihad fisik. Maka kata Syekh Mustafa Al-Maraghi, kalau tidak ada panggilan jihad fisik, sedang tidak ada jihad ke medan perang, tidak ada jihad angkat senjata, maka secara otomatis jihad menuntut ilmu nilainya naik di atas jihad fisik. Saya ulang ya. Ayat ini turun. Ilmu itu tidak akan masuk melekat kepada jiwa kalau tidak terpenuhi dua hal. Satu, keikhlasan. Kedua, ketenangan dalam hati. Karena itu Imam An-Nawawi rahimahullah, beliau memberikan wasiat kepada para penuntut ilmu, kalau situasi hati sedang gelisah, tenangkan dulu sebelum masuk ke majelis ilmu. Karena ketika Anda masuk dengan suasana hati yang gelisah, maka ilmu sulit melekat ke dalam jiwa. Karena itu, semoga Allah memberikan ketenangan pada jiwa kita, keikhlasan pada hati kita, dan semoga Allah mudahkan apa yang kita pelajari, sehingga mudah kita pahami dan kita amalkan insyaAllah. Bagi kita, beribadah kepada Allah tidak bisa dipisahkan dan memberikan hal yang terbaik dalam urusan dunia. Kita bukan liberal. Orang liberal itu melanggar undang-undang. Seharusnya tangkap pintu karena melanggar undang-undang. Karena dia berusaha memisahkan kita dari agama. Negara kita menjamin kemerdekaan beribadah untuk beragama. Dia memisahkan kita dengan agama. Makanya sebetulnya orang liberal itu nggak boleh hidup di Indonesia. Catat kata-kata saya viral nih. Nggak bisa. Karena melanggar undang-undang. Nggak boleh sebetulnya. Nah, kita ini kadang-kadang sedang diracuni pikiran pada hal-hal yang tidak baik. Nggak tepat gitu. Kembalikan kepada tatanan yang benar. Itu undang-undang sudah bagus, Pancasila sudah bagus. Dan sesuai dengan nilai-nilai pengamalan kita. Konsep amalnya sesuai agama masing-masing. Jadi kalau kita mengerjakan sholat, itu adalah syariat kita. Kalau kita puasa, tuntunan kita hormati agama lain.
Jangan kita paksa la ikraha fiddin. Cuman tampilkan dakwah yang lembut dan baik sebagai tampilan dari akhlak yang islami. Cuma kalau ada orang menyoal tentang cara kita sholat, cara kita ibadah itu melanggar undang-undang. Makanya ketika ada orang kemudian melanggar jilbab, ada orang menyoal celana, menyoal jenggot, maka itu harus dibatalkan demi hukum. Batallah demi hukum. Tidak setiap orang bisa bersalaman dengan Ratu Elizabeth. Tidak setiap orang bisa bersalaman dengan Ratu A, Ratu B. Kenapa? Karena dia ratu. Ketika seorang akan bersalaman, harus melalui prosedur yang sangat ketat. Dalam Islam, setiap perempuan beriman, dialah ratu yang sesungguhnya. Karena ratu, dia tidak boleh disentuh, kecuali orang yang berhak dan sudah mengalami prosedur untuk menyentuh ratu yang dimaksudkan. Jadi kalau nanti ibu misalnya, atau akhwat-akhwat sekalian, ada dalam satu komunitas tiba-tiba seorang laki-laki nyosor pengen salaman, katakan, saya ratu, Anda siapa? Masya Allah. Lalu dia katakan, saya raja. Misalnya, baik, tapi raja yang belum melewati prosedurnya. Tapi kan namamu sudah tertulis di hatiku, tuliskan di buku nikah. Awas, hati-hati, maaf. Lahwun tuh yang tidak ada manfaat, gak ada isinya. Ngobrol sana-sini gak ada isinya. Cerita-cerita gak ada isinya. Daripada lisan dipakai cerita gak ada isinya, kenapa gak bisa dipakai baca Quran? Kenapa gak dipakai zikir? Apa Anda sibuk membuat tertawa orang lain sehingga satu saat Anda ditertawakan? Ayo silakan sibuk bikin tertawa orang. Bikin cerita ini, bikin cerita itu, semua. Sampai laki-laki jadi perempuan, perempuan jadi laki-laki. Begini, begitu. Demi Allah saya katakan, ayo luaskan rumah Anda. Ribuan hektar, kalau bisa bangun, ayo silakan. Begitu Anda meninggal, lihat tempat meninggal Anda. Sekali-sekali main ke kuburan. Supaya Anda tahu tempat berpulang Anda itu cuma segitu tuh. Cuma 2 meter, cuma 3 meter. Sekarang Anda luaskan urusan dunia, Anda nggak punya perbekalan sampai ke akhir. Silahkan main-main, silahkan. Bikin tertawa. Dan suatu saat Anda akan ditertawakan oleh orang lain. Silahkan.